Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih semuanya? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat ya adik-adik ya. Bagaimana sepanjang minggu ini? Selalu diberkati Tuhan kan? Masih sehat-sehat kan? Ya, karena itu pada hari ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah sekolah minggu secara virtual ya adik-adik ya. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, karena kita harus selalu mengucap syukur sama Tuhan. Mau di setiap waktu kita, baik itu di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari, kita harus selalu mengucap syukur. Seperti lagu pujian pembuka kita pada minggu ini adik-adik ya, yaitu Bapa ku datang padamu. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setiamu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa ya adik-adik ya. Kembali kita akan menyanyikan lagu pujian kedua kita adik-adik, yang judulnya Jalan Serta Yesus. Karena kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka hidup kita akan selalu diberkati. Dan kita juga akan selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya jalan sama Tuhan? Yaitu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari adik-adik siapkan diri kita akan memuji Tuhan kembali dengan judul Jalan Serta Yesus. Jalan
dengan ayat hafalan minggu lalu? Yuk, mari bersama-sama dengan kakak kita mengingat ayat hafalan minggu lalu, di mana ayat hafalan itu berada di Amsal 21 ayat 20, yang isinya, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Sekali lagi adik-adik ya, Amsal 21 ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Jangan lupa adik-adik dihafal terus ayat hafalannya. Dan kita tunggu ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik ya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca ayat hafalan ya. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Mari adik-adik kembali kita memuji Tuhan. Sekarang tiba lagi waktunya kita untuk membacakan pengakuan iman kita ya adik-adik ya. Mari adik-adik bersama dengan kakak kita membacanya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kembali kita akan memuji Tuhan lagi adik-adik ya. Kita akan menyanyikan lagu Big or Small, di mana semua itu dicintai sama Tuhan. Mau besar, mau kecil, mau tinggi, mau pendek, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Mari adik-adik persiapkan dirinya untuk memuji Tuhan kembali.
adik-adik, kembali ya seperti biasanya kita akan belajar tentang 10 perintah Tuhan, di mana minggu lalu sudah dibacakan 1 sampai 10. Minggu ini kakak akan membacakannya 1 sampai dengan 4, berikut juga dengan artinya adik-adik ya. 10 perintah Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin, dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Ya adik-adik ya, tadi kakak sudah bacakan 1 sampai 4 berikut dengan artinya. Minggu depan kita akan membacakannya 5 sampai dengan 10 berikut dengan artinya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Dimana temanya pada minggu ini adalah menjadi teladan siapa takut. Jadi mari adik-adik siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian dari KJ 422 yang berjudul Yesus Berpesan. Jadi dari pujian kita, Yesus Berpesan dengan tema menjadi teladan siapa takut. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, puji dan syukur pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dan pada saat ini kami siap untuk disirami oleh firman Tuhan. Bapa, bagi kami yang masih kecil-kecil ini, biar kiranya Engkau memimpin kami. Bapa, melalui tayangan ini, boleh kiranya kami boleh dituntun, sehingga walaupun secara virtual kami boleh menerima firman Tuhan, bahkan bisa berbuah. Bapa dalam surga, pimpin hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami tidak terhalang menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu GKPI Jelambar. Halo adik-adik sekolah minggu GKPI Raja Wali. Apa kabar semuanya? Bahkan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, dimanapun engkau yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube. Baik, pada saat ini Abang Samuel akan membawakan tema ialah menjadi teladan siapa takut. Ya, firman Tuhan terambil dalam kitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Adik-adik bisa dibuka Alkitabnya. Kalau ada Alkitab di HP-nya, boleh dibuka juga. Tapi kalau nggak ada Alkitabnya di HP-nya, tidak usah dibuka ya dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Abang Samuel akan membacakan dari sini, adik-adik bacakan dari tempat adik-adik masing-masing. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik, ya, khotbah atau firman Tuhan, renungan kita pada hari ini masih dalam rangkaian. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, itu adalah khotbah di bukit, ya. Ini adalah ajakan untuk berbahagia. Tuhan, ya, Yesus memakai atau mengambil ilustrasi yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat pada saat itu, ya kan? Garam, ya kan? Karena mereka semua adalah nelayan, ya kan? Karena nelayan sehari-hari bekerja di laut, gitu, ya kan? Garam, ya kan? Siapa yang tidak mengenal garam? Wah, pasti semua mengenal garam. Bahkan ya, ada anak-anak yang mencicipi tanpa memakai lauk garam. Begitu senangnya anak-anak. Tapi ya, adik-adik, itu tidak boleh terlalu banyak, akan menyebabkan kamu nanti darah tinggi. Begitu. Jadi untuk mengkonsumsi langsung garam tidak baik, ya kan? Garam dicampur dengan masakan, begitu, ya. Kalau begitu banyak sekali yang suka garam, ya kan? Karena garam, ya, bisa membuat masakan menjadi lezat, ya kan? Kalau tidak ada garam, aduh, mau sayur, mau ikan, mau tempe, tidak enak ya, hambar rasanya, begitu. Nah, tadi ya kan, Tuhan, ya, Yesus, kalau kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, apalagi kita sudah mengenal akan kasih Tuhan, sudah sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang ditebus, kita ini sesungguhnya adalah garam bagi dunia ini, ya kan? Seperti garam pada masakan yang tadi, ya kan? Itu amat dibutuhkan dunia ini. Apa yang dibutuhkan? Perbuatan-perbuatan baik kamu, ya kan? Membawa mereka, ya, kepada Tuhan. Garam,
Kalau tidak ada garam, ya kan, rasa asinnya, untuk apa garam itu? Ya kan, selain dibuang, kalau udah dibuang diinjak orang. Begitu. Maka anak-anak semua, anak sekolah minggu dari GKPI Raja Wali, dari GKPI Jelambar, bahkan anak-anak sekolah minggu dari mana saja yang menyaksikan tayangan ini, jadilah garam dalam kehidupanmu. Ya, mari kita menggarami dunia ini, kita berbuat baik, ya, sebagai anak-anak sekolah. Begitu. Jangan menjadi pengganggu bagi teman-temannya. Mari pembawa damai. Begitu. Ada satu lagi anak-anak, ya kan? Tuhan berpesan kita harus menjadi terang. Ya, terang. Anak-anak kalau di tempat gelap, anak-anak suka takut. Ya kan? Gelap. Tapi kalau ada terang, begitu, wah, pasti anak-anak senang, ya. Masuk ke suatu ruangan, nyalakan lampu ruangan itu, klik, sudah terang. Begitu, bisa terlihat apa yang mau dicari di dalam ruangan itu. Begitu. Kalau anak-anak berjalan di luar, kalau dalam keadaan gelap, wah, anak-anak pasti memerlukan senter atau memerlukan obor atau apa saja. Flashlight dalam HP juga bisa dipakai, ya kan, untuk menerangi keadaan langkah kamu. Wah, begitu amat dibutuhkan, begitu amat disenangi terang ini, ya kan. Tidak, orang-orang tidak suka akan gelap, ya kan. Ini ilustrasi anak-anak, ya. Gelap itu adalah, kegelapan adalah dari si iblis, ya kan. Nah, terang dari Tuhan. Kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi ditaruh di atas terang itu, begitu, ya. Nyalakan, nah, taruh di atasnya. Jadi seluruh ruangan bisa ikut terang, begitu. Sehingga orang yang berada di dalam ruangan itu bisa melihat, ya kan? Karena kalau terang itu bisa, yang gelap, ya, bisa diterangi. Begitu juga dengan kita, ya kan? Terang, Tuhan adalah terang kita. Kehidupan kita yang gelap terlihat, Tuhan akan memunculkan kehidupan kamu yang gelap. Maka dari itu kamu harus merubah yang gelap itu menjadi terang. Apalagi kamu jadi anak-anak Tuhan, katanya. Kamu adalah terang dunia, terang bagi dunia ini. Kamu seperti senter tadi, kamu seperti obor yang tadi, atau flashlight dalam HP kamu. Nah, kamu seperti itu, ya kan? Kamu amat dibutuhkan di dunia ini. Ya, perbuatan kamu, kasih kamu, ya, yang dari Bapa, kamu teruskan ke mereka. Itu tandanya kamu menjadi terang bagi dunia ini. Kamu menjadi garam bagi dunia ini. Sehingga kita amat dibutuhkan, dirasakan kehadirannya sebagai garam, dirasakan ada rasa kita sebagai terang, kita amat dilihat. Sehingga perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan bisa terlihat. Paham anak-anak semua? Abang sudahi sampai di sini, anak-anak. Untuk ayat hafalannya, kamu adalah garam dunia. Garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, sekali lagi ya, Matius pasal 5 ayat 13. Ayat hafalan kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sampai di sini dulu khotbah kita, dan kita berdoa. Bapa dalam surga, puji dan syukur, ya Bapa dalam surga, untuk kasih setia Tuhan. Firman Tuhan boleh menyapa kami, dan kami boleh
menerima kasih Tuhan, bahwa kami harus menjadi teladan bagi dunia ini. Kami menjadi terang, kami harus menjadi garam bagi dunia ini. Bapa, mampukan kami untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang jahat ini, yang salah ini. Bapa dalam surga, biar kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menguatkan kami, memampukan kami sebagai minyak dalam terang kami, dan kami boleh menerima dan boleh menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini seperti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus bersinar di dalam Tuhan. Seperti lagu pujian yang akan dibawakan ini adik-adik ya, di mana lagu ini berada dalam KJ 424, yaitu Yesus menginginkan daku. Mari adik-adik, siapkan dirinya dan kembali memuji Tuhan. Adik-adik, bagaimana tadi firman Tuhannya? Sudah terberkati ya dengan firman Tuhan ya. Semoga adik-adik bisa menjadi anak-anak yang menjadi teladan buat orang-orang di sekitarnya, sehingga melalui adik-adik nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya. Nanti uangnya bisa dititipkan ke mama papa untuk dibawa ke gereja, atau boleh dikirim ke nomor-nomor rekening di bawah ini ya adik-adik ya. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita akan mendoakan persembahan ini. Tapi sebelumnya kembali kita akan memuji Tuhan dengan pujian, yaitu di sini aku bawa Tuhan dari PKJ 147. Mari adik-adik, kita siapkan persembahan kita memuji Tuhan dan kita berdoa untuk persembahan kita. Dari
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagaimana adik-adik? Ibadah kita sudah selesai untuk minggu ini. Tapi untuk menjaga prokes belum selesai adik-adik ya. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan kita adik-adik. Nah, kakak gak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik untuk selalu menggunakan masker, dimana menggunakannya dari hidung menutupi dagu. Nah, selain memakai masker, adik-adik juga rajin mencuci tangan ya, dengan air mengalir dan dengan sabun, supaya kuman-kumannya bersih dari tangan adik-adik. Kalau adik-adik tidak ada air mengalir atau dalam keadaan yang mendesak, adik-adik bisa menggunakan hand sanitizer ya adik-adik. Cukup diteteskan di tangan dan dioleskan. Nah, adik-adik juga harus mengurangi kegiatan di luar rumah ya adik-adik ya, menjaga jarak dari orang-orang di sekitar. Jadi jangan lupa ya adik-adik ya, kita harus tetap menjalankan prokes kita ya adik-adik, supaya hidup kita sehat selalu. Salam sehat adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus berkati.